Pemirsa, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso akan dipulangkan ke negaranya. Kesepakatan antara Indonesia dan Filipina untuk memulangkan Mary Jane membuka peluang bagi terpidana mati ini terbebas dari eksekusi hukuman mati. Karena Filipina sudah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 2006 lalu. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro This Week untuk kali ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Kabar akan dipulangkannya terpidana mati kasus penyelundupan narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, ke negaranya pada Desember mendatang, disambut bahagia oleh perempuan berumur 39 tahun ini. Saat ini Mary Jane masih menjalani pidana dan mengikuti kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2B Yogyakarta. Menurut Kalapas Perempuan Kelas 2B Yogyakarta, Evi Loliansi, Mary Jane sudah mengetahui dan merespon dengan bahagia kabar pemulangannya ke Filipina. Kemudian juga sangat berbahagia mendengar ada kesempatan yang terbuka atas harapan untuk bisa pulang dan berkumpul dengan keluarga. Dan juga mengucap syukur dan terima kasih kepada semua orang yang sudah membantu berusaha agar Mary Jane bisa kembali ke negaranya dan berkumpul dengan keluarga. Dan terutama juga kepada Presiden Indonesia dan Presiden Filipina, kemudian dengan Pak Menteri, dalam hal ini Menteri Menko Kumham dan Imipas, yang sudah dipakai Tuhan untuk menjadi perantara doa-doanya, sehingga harapan Mary Jane untuk bisa kembali ke negaranya itu bisa terkabul. Jika sesuai jadwal, pemindahan Mary Jane dari Indonesia ke Filipina akan berlangsung bulan Desember tahun ini. Namun transfer narapidana ke negara asal ternyata tidak tercantum dalam Undang-Undang Ekstradisi Indonesia. Bahkan rancangannya baru masuk balik DPR di bulan Mei tahun 2024. Terkait bagaimana Mary Jane akan menjalani hukumannya di Filipina, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra mengatakan, hal itu menjadi kewenangan penuh kepala negara yang bersangkutan. Di dalam kasus Mary Jane itu, ya, dia dijatuhi hukuman mati di sini. Seperti saya katakan tadi, kalau dia sudah dikembalikan di Filipina, ya nanti mungkin kita bilang, di sana dihukum mati juga. Nah, Filipina itu adalah negara yang sudah menghapuskan pidana mati di dalam KUHP mereka. Jadi mungkin saja, seperti yang kita dengar kabarnya seperti itu, kalau dia sudah dikembalikan ke Filipina, adalah kewenangan dari Presiden Marcos untuk memberikan gerasi. Misalnya akan diberi gerasi seumur hidup, ya, maka dia akan menjalani pidana seumur hidup di Filipina berdasarkan putusan pengadilan Indonesia, dan itu kita hormati sepenuhnya adalah kewenangan dari Presiden Marcos dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana di negara ini. Sebelumnya, kepastian pemulangan Mary Jane disampaikan langsung oleh Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr. Ia menjelaskan bahwa Mary Jane akan kembali ke Filipina setelah upaya diplomasi dan konsultasi hampir 1 dekade antara Filipina dan Indonesia untuk menunda eksekusinya. Kisah Mary Jane menjadi terpidana mati bermula ketika ia ditangkap di Bandara Udara Adi Sucipto, Yogyakarta pada April 2010. Ia kedapatan menyelundupkan narkoba jenis heroin seberat 2,6 kg. Atas perbuatannya, pada Oktober 2010, Majelis Hakim PN Sleman memvonisnya dengan hukuman mati. Dalam sejumlah kesaksiannya di pengadilan, Mary Jane mengaku sebagai korban perdagangan orang dan tak tahu menahu isi koper yang dibawanya ke Yogyakarta atas perintah majikannya saat bekerja di Kuala Lumpur, Malaysia. Mary Jane juga sempat mengajukan gerasi ke Presiden Joko Widodo pada 2014, tapi ditolak. Namun pelaksanaan eksekusi mati yang direncanakan pada 2015 ditunda dan belum dilakukan hingga kini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.